Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelompok 5 yang akan membawakan materi mengenai pertimbangan resiko kecurangan. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu saya sendiri sebagai moderator, Gina Azizah, Muhammad Rafli Fadilah, Nurul Syifa, Wilman Maulana, Wiwi Indah Solihat. Baik, supaya mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan saja dalam pemaparan materinya yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari fraud. Fraud atau kecurangan merupakan penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Fraud atau kecurangan itu sendiri secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Lalu ada menurut Iman Sarwoko dan kawan-kawan tahun 2005, fraudulent financial reporting adalah salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Lalu menurut Sujono Karni tahun 2000, audit kecurangan atau fraud audit merupakan audit yang bertujuan untuk menemukan kecurangan, sementara Tuanakota tahun 2010 menyatakan fraud audit atau audit forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Syifa dengan NPM 23033022117. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kecurangan atau fraud. Jenis kecurangan yang pertama yaitu penyalahgunaan aset. Aset yang disalahgunakan yang melibatkan pencurian atau penyalahgunaan aset suatu organisasi. Terdapat dua jenis penyalahgunaan aset. Yang pertama yaitu penyimpangan aset berupa kas. Contohnya yaitu penggelapan uang tunai. Jenis yang kedua yaitu penyimpangan aset berupa non-kas. Contohnya demi keuntungan pribadi memakai fasilitas dari lembaga. Jenis yang kedua yaitu ada korupsi. Korupsi yaitu penipu secara salah menggunakan pengaruh mereka dalam transaksi bisnis untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau lembaga. Contohnya yaitu menerima suap dan terlibat dalam konflik kepentingan. Jenis kecurangan yang ketiga yaitu kecurangan pada laporan keuangan, yang umumnya melibatkan laporan keuangan perusahaan yang dipalsukan. Contohnya, melebih-lebihkan pendapatan dan mengecilkan kewajiban atau beban, pemalsuan bukti transaksi, mencatat suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilman Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pemicu kecurangan. Dalam bukunya yang berjudul Fraud Examination, Steve Albert dalam Miyushi Aripiansa mengatakan bahwa ada 3 hal yang menyebabkan seorang melakukan fraud. Yang pertama itu ada tekanan atau pressure, yang kedua ada kesempatan atau opportunity, yang ketiga ada rasional. Terus ada juga menurut Admin Wijaya Tunggal 2001, tekanan keuangan mungkin bisa terjadi karena sifat. Yang pertama karena tamak, besar pasar daripada perhatian, terus terlilit utang, kebutuhan biaya pengobatan, kebutuhan uang mendesak, kerugian keuangan atau aktiva pribadi. Terus ada penyakit mental, mungkin karena suka berjudi, menggunakan obatan terlarang, dan seksual yang mahal. Terus ada tekanan beban pekerjaan, mungkin karena lembur jam kerja yang terlalu lama, merasa kurang dihargai sesuai prestasi jenjang karirnya, tidak jelas dan lain-lain. Terus bentuk tekanan juga dibagi menjadi 4. Yang pertama ada financial pressure. Nah, masalah keuangan memang bisa membuat seseorang melakukan tindakan yang tidak jujur. Tekanan karena masalah keuangan tersebut bisa dipicu karena gaya hidup yang berlebihan, tidak puas dengan apa yang didapat, atau rakus, banyak hutang, tanggungan, dan lain-lain.
yang penyebab prudensial financial reporting menurut Imam Sarboko 2005. Terus yang kedua ada vice, kebiasaan buruk yang sudah mendarah daging dan tak bisa dihilangkan begitu saja. Juga membuat seseorang bisa terdorong untuk melakukan tindakan fraud, terlebih bila kebiasaan tersebut memerlukan dana yang cukup banyak. Terus ada work-related pressure. Hubungan yang tidak baik dengan salah satu pihak perusahaan juga bisa membuat seseorang melakukan fraud. Ketidakpuasan dalam pekerjaan yang bisa disebabkan karena pihak lain yang ada dalam perusahaan bisa mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak baik berupa fraud. Terus ada other pressure, tekanan lainnya yang bisa membuat seseorang melakukan fraud, misalnya tekanan dari pihak istri atau tangan yang disertai ancaman yang menyatakan bahwa dia tidak bisa memenuhi semua keinginannya, maka ia akan diceraikan atau gitu. Terus selanjut ada faktor generik umum. Yang pertama ada kesempatan atau peluang untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan selalu ada step kedudukannya, namun ada yang mempunyai kesempatan lebih besar, ada yang kecil. Secara umum, manajemen atau suatu organisasi perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan daripada karyawan biasa. Yang kedua ada pengungkapan atau exposure. Suatu kecurangan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut, baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang lain. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatan tersebut terungkap. Terus selanjutnya ada faktor individu. Faktor ini berkaitan dengan sifat kepribadian seseorang. Yang pertama moral, berkaitan dengan nilai-nilai pribadi seseorang mengenai benar dan salahnya. Jika malah seorang lemah, maka ia lebih mudah tergoda untuk melakukan kecurangan. Yang kedua ada motivasi, dorongan atau alasan internal seperti kebutuhan ekonomi, gaya hidup, atau tekanan yang bisa membuat seseorang nekat melakukan kecurangan atau memenuhi keinginannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai penyebab langsung terjadinya kecurangan. Penyebab langsung terjadinya kecurangan atau fraud paling banyak dijelaskan melalui beberapa teori utama. Yang paling dikenal adalah fraud triangle dan pengembangannya seperti fraud diamond, fraud pentagon. Yang pertama yaitu ada fraud triangle atau segitiga kecurangan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Donald R. Creasy dan menyatakan bahwa kecurangan-kecurangan terjadi karena ada 3 elemen yang saling berkaitan. Yang pertama diantaranya adalah adanya tekanan. Ini adalah motivasi atau desakan yang mendorong seorang untuk melakukan kecurangan. Tekanan bisa berasal dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, seperti tekanan finansial, tekanan dari atasan, atau tekanan pribadi. Yang kedua adanya peluang, di mana kesempatan yang memungkinkan seseorang untuk melakukan kecurangan dan menyembunyikannya tanpa terdeteksi. Peluang biasanya muncul karena yang pertama, kelemahan pengendalian internal, ketiadaan pemisahan tugas, SOP yang kurang jelas atau tidak diterapkan, atau kesempatan untuk menghindari deteksi. Selanjutnya yaitu rasionalisasi, di mana pembenaran diri yang dilakukan pelaku untuk meyakinkan diri bahwa tindakannya tidak sepenuhnya salah atau dapat dimaklumi. Pelaku seringkali mencoba membenarkan perbuatannya dengan berbagai alasan. Yang kedua yaitu fraud diamond, dikembangkan oleh Wolf Hermanson. Teori ini menambahkan satu elemen paling penting dari fraud triangle, yaitu capability, di mana kemampuan mengacu pada keterampilan, pengetahuan, dan posisi yang dimiliki seorang untuk melakukan kecurangan. Nah, seorang tidak hanya membutuhkan tekanan, peluang, dan rasionalisasi saja, tetapi juga harus memiliki jabatan atau posisi, kecerdasan atau keahlian, kepercayaan diri, juga ego dan arogansi. Yang terakhir ada fraud pentagon,
di mana teori ini diperkenalkan oleh Howard sebagai perluasan dari fraud triangle dan fraud diamond, dengan menambahkan elemen arogansi di mana menggambarkan sikap superioritas atau hak istimewa yang dimiliki pelaku kecurangan. Halo semuanya, perkenalkan aku Wiwi Indah Solihat. Di sini aku akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai dampak dari fraud atau kecurangan. Fraud atau kecurangan bisa berdampak kepada orang, industri, entitas, layanan, dan lingkungan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada human impact, dampak terhadap manusia. Kecurangan dapat menimbulkan penderitaan psikologis, fisik, emosional terhadap korban secara langsung maupun tidak langsung. Seperti contoh, yaitu korban penipuan keuangan bisa mengalami stres berat, trauma, bahkan bunuh diri. Selanjutnya yang kedua yaitu government outcomes, dampak terhadap pemerintah. Kecurangan merusak kemampuan pemerintah dalam menjalankan program, memberikan layanan, dan mengelola anggaran publik. Contohnya yaitu korupsi membuat program sosial gagal tepat sasaran. Dana publik digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk rakyat. Selanjutnya yang ketiga yaitu reputational impact, dampak reputasi. Kecurangan dapat merusak reputasi individu, perusahaan, dan negara, terutama bila tidak ditangani dengan tepat, cepat, dan transparan. Contohnya yaitu kepercayaan investor dan mitra bisnis hilang, citra negara buruk dalam kancah internasional, apalagi jika dikaitkan dengan korupsi. Yang keempat yaitu industri impact, dampak terhadap industri. Fraud atau kecurangan bisa menciptakan ketimpangan kompetisi dan menurunkan integritas suatu sektor industri. Contohnya yaitu praktik curang dalam tender proyek membuat pelaku jujur tersingkir. Hilangnya standar kualitas dan etika industri. Yang kelima yaitu environmental impact, dampak terhadap lingkungan. Kecurangan atau fraud bisa menyebabkan kerusakan lingkungan jika pelaku memalsukan izin, data lingkungan, atau laporan limbah. Contohnya yaitu perusahaan membuang limbah berbahaya dan menyuap agar lolos audit lingkungan. Yang keenam yaitu ada security impact, dampak terhadap keamanan. Fraud atau kecurangan yang terjadi di sektor penting seperti keuangan, teknologi, dan pemerintah dapat membahayakan keamanan nasional. Contohnya yaitu pencurian data rahasia negara atau kebocoran informasi ke pihak asing. Yang ketujuh, ada financial impact, dampak finansial. Ini adalah dampak yang paling langsung. Fraud dapat menyebabkan kerugian finansial besar baik pada individu, organisasi, atau negara. Contohnya yaitu penggelapan uang kas, manipulasi laporan keuangan, dan korupsi anggaran. Yang kedelapan, yang terakhir yaitu ada business impact, dampak terhadap bisnis. Kecurangan menghambat pertumbuhan bisnis, menurunkan moral karyawan, dan mengganggu operasional. Contohnya yaitu perusahaan mengalami kebangkrutan akibat fraud atau kecurangan internal. Hubungan dengan mitra bisnis rusak karena ketidakpercayaan. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait pencegahan kecurangan. Menurut Albert, tahun 2008, salah satu cara efektif untuk mencegah kecurangan adalah dengan mengedepankan budaya kerja yang sehat serta disertai dengan pengendalian internal dan tata kelola yang baik. Budaya kerja yang jujur, saling terbuka, saling tolong-menolong menjadi salah satu fondasi utama untuk mencegah kecurangan.
Penerapan budaya kerja yang sehat dapat dilakukan melalui 4 faktor, yaitu yang pertama, Code of Conduct atau kode etik yang mudah dipahami dan dihormati oleh seluruh pegawai. Yang kedua, mempekerjakan pegawai yang jujur serta mendidik semua pegawai terkait bahaya kecurangan. Yang ketiga, menyediakan program yang dapat membantu masalah finansial, masalah psikologis, serta masalah sosial pegawai. Yang selanjutnya, yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Selanjutnya, unsur-unsur pencegahan menurut Albert tahun 2008 beserta Priantara tahun 2013 adalah dengan membangun budaya kejujuran dan etika serta mengurangi potensi peluang terjadinya kecurangan. Yang pertama yaitu turn at the top, di mana turn at the top ini merupakan pimpinan harus memberikan contoh kepada seluruh karyawannya untuk melakukan tindakan kejujuran, sehingga itu akan meminimalisir tindakan kecurangan, atau harus ada zero tolerance terhadap tindakan yang tidak etis yang terjadi di dalam entitas tersebut. Yang kedua, lingkungan kerja yang positif. Lingkungan kerja yang sehat tentunya akan mengurangi tindakan kecurangan. Adapun faktor-faktor yang menurunkan lingkungan kerja yang positif ini adalah kurangnya penghargaan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap karyawannya yang telah melakukan pekerjaan dengan semaksimal mungkin, ataupun karyawan tersebut merasa tidak adil di dalam pekerjaannya dan juga merasa tidak aman ketika menyampaikan masalah-masalah yang terjadi kepada pegawai. Yang ketiga yaitu merekrut dan mempromosikan karyawan yang tepat, di mana perusahaan harus memilih pegawai berdasarkan integritas, bukan hanya sekedar kompetensi, harus mengecek latar belakang dengan baik dan juga memberikan pelatihan-pelatihan terkait nilai-nilai perusahaan tersebut. Yang keempat, pelatihan etika semua pegawai, terutama pegawai baru harus memahami nilai-nilai etika perusahaan. Mereka juga harus tahu bagaimana dan kepada siapa melapor jikalau ada tindakan kecurangan di dalam entitas tersebut. Yang kelima, penegasan. Manajemen harus rutin menegaskan kepada setiap karyawan bahwa setiap karyawan bertanggung jawab atas perilaku dan tindakan mereka, sehingga ini akan meminimalisir tindakan kecurangan dan juga deteksi dini masalah. Yang keenam, disiplin. Jika terjadi atau adanya tindakan kecurangan, maka harus segera diinvestigasi, diberi sanksi tegas. Sistem pengendalian internalnya harus diperbaiki tentunya, serta komunikasi dan pelatihan harus ditingkatkan di dalam entitas tersebut. Menurut Jelk dan Bishop tahun 2008, ada 10 langkah-langkah yang dapat melindungi fraud di perusahaan atau yang disebut dengan 10 tips for preventing corporate fraud, yaitu yang pertama, set an ethical tone that start from the top, yaitu budaya etika harus dimulai dari pimpinan. Aturan etika harus tertulis, dikomunikasikan dengan jelas, dan didukung oleh semua kalangan. Yang kedua yaitu establish regular fraud detection procedures, atau audit internal harus lebih aktif dan struktur untuk mendeteksi kecurangan lebih awal. Yang ketiga, have a hotline, yaitu harus menyediakan jalur pelaporan selama 24 jam dalam 7 hari, atau juga bisa ketika pegawai melaporkan tindak kecurangan bisa secara anonim ataupun tidak dan dilakukan kapan saja. Yang keempat yaitu educate employees about fraud, yaitu memberikan pendidikan yang ringan seperti poster, mading, ataupun wallpaper komputer untuk mengedukasi soal resiko dan sanksi fraud. Yang kelima yaitu have a certified fraud examiner on staff, atau melibatkan profesional yang bersertifikat untuk membantu mendeteksi dan mengungkap fraud secara tepat. Yang keenam, involve your supplier in your fraud detection efforts, atau vendor dan pembeli bisa membantu mendeteksi fraud lewat info atau laporan-laporan mereka. Yang ketujuh,
take all tips seriously in investigates, yaitu semua laporan harus ditindaklanjuti atau dilakukan investigasi menyeluruh terkait bukti-bukti. Yang kedelapan, decide who will be notified about tips, yaitu menentukan alur info, misalnya audit internal untuk laporan fraud, sedangkan HR untuk melindungi pelapor. Yang kesembilan, conduct background check, yaitu memeriksa riwayat calon pegawai, sehingga nantinya tidak ada pegawai yang rekam jejaknya sudah melakukan tindakan kecurangan. Yang terakhir, yang ke-10, have oversight by a member of senior management and the board, yaitu manajemen senior dan dewan aktif mengawasi risiko secara sistematis. Selanjutnya yaitu tanggung jawab terhadap fraud atau kecurangan. Menurut standar auditing, auditor tidak bertanggung jawab untuk membuat asersi tentang kecurangan, melainkan bertanggung jawab untuk menentukan apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material atau tidak. Oleh karena itu, tanggung jawab penipuan ada di tangan manajemen perusahaan. Namun, auditor tidak bisa lepas begitu saja dalam tanggung jawab terhadap terjadinya resiko fraud. Tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam audit laporan keuangan sesuai SA 240, auditor bertanggung jawab atas tanggung jawab berikut. Yang pertama yaitu memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Yang kedua, mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Yang ketiga, perlu mengetahui bahwa resiko tidak terdeteksinya kecurangan manajemen lebih besar daripada kecurangan karyawan. Yang keempat, harus mewaspadai resiko tidak terdeteksinya salah saji material yang mengandung kecurangan lebih tinggi daripada salah saji karena kesalahan. Studi kasusnya kecurangan atau fraud merupakan salah satu penipuan yang sengaja dilakukan sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak yang dirugikan tanpa disadari dan memberikan keuntungan bagi pihak penipu. Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan yang didirikan untuk menerima uang simpanan, meminjamkan uang, dan memberikan jasa perbankan lainnya seperti menerbitkan banknot. Salah satu contoh penipuan yang terjadi di lingkungan perbankan adalah kasus penggelapan dana nasabah atas nama Andi Idris Manggabarani sebesar 45 miliar yang dilakukan oleh BNI. Hal ini disebabkan karena manajemen Bank Negara Indonesia atau BNI membuka rekening baru nasabah. Dampak yang dapat terjadi jika melakukan kecurangan di perbankan adalah turunnya reputasi perusahaan, sehingga perusahaan akan rugi jika ketahuan, kurangnya moralitas dari karyawan, dan dampak negatif lainnya. Contoh kasus selanjutnya adalah Bank Mandiri melakukan penggelapan dana terhadap 13 nasabahnya. Kepala cabang Mandiri di Sidrap bernama Andi Rahmat memberi akses pencatatan palsu atau menyetujui pembuatan kartu ATM baru tanpa sepengetahuan nasabah, sehingga memudahkan rekannya untuk melakukan aksi penggelapan dana. Dampaknya kepercayaan dari nasabah lain terhadap Bank Mandiri berkurang dan pelaku dikenakan hukum pidana. Contoh kasus lainnya adalah salah satu karyawan di Bank Kreditan Rakyat atau BPR melakukan penggelapan dana terhadap nasabah sebesar 6,2 miliar. Dari aksi tersebut menyebabkan karyawan dikenakan sanksi pidana dan menyebabkan kerugian pada bank.
Baik, materi demi materi telah kelompok kami sampaikan, izinkan saya menyampaikan kesimpulan. Kecurangan merupakan tindakan penipuan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, dan seringkali menimbulkan kerugian besar bagi organisasi. Berdasarkan teori-teori seperti fraud triangle, fraud diamond, dan fraud pentagon, diketahui bahwa kecurangan terjadi karena kombinasi dari tekanan, peluang, rasionalisasi, kemampuan, dan juga arogansi. Baik, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.